Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardotila dengan NIM 05051282328045. Yang terhormat Bapak Azmi Afriansa, SPI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Perairan kelas A. Di sini saya akan memaparkan PPT yang telah saya buat mengenai ekosistem laut dalam. Jadi, ekosistem laut dalam yaitu ekosistem yang terdapat di bagian terdalam lautan, biasanya pada kedalaman lebih dari 200 meter, di mana sinar matahari tidak dapat menembus. Ekosistem ini memiliki kondisi yang sangat ekstrim, seperti suhu yang sangat dingin, tekanan air yang sangat tinggi, kegelapan total, dan kandungan oksigen yang rendah. Selanjutnya yaitu karakteristik ekosistem laut dalam. Yang pertama yaitu kedalaman. Terletak di kedalaman lebih dari 200 meter, di bawah zona terang. Selanjutnya yaitu kegelapan, tidak ada cahaya matahari, sehingga seluruh area sangat gelap. Yang ketiga, suhu yang rendah. Suhu air sangat dingin, biasanya antara 0 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius. Yang keempat, tekanan yang tinggi. Tekanan air meningkat drastis seiring bertambahnya kedalaman. Yang kelima, kandungan oksigen rendah. Oksigen yang terlarut yang tersedia cenderung rendah dan yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati yang memiliki spesies unik yang telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti bioluminescensi. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati pada ekosistem laut dalam, yaitu ada ikan dan invertebrata. Terdapat berbagai spesies ikan, krustasea, dan moluska yang memiliki adaptasi khusus untuk bertahan di lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya yaitu tumbuhan laut seperti alga dan ganggang yang dapat berfotosintesis di lapisan permukaan, dan mikroorganisme seperti fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan. Selanjutnya yaitu keanekaragaman genetik. Seperti spesies memiliki variasi genetik yang penting untuk kelangsungan hidup dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada rantai makanan pada ekosistem laut dalam, yaitu ada produsen dan konsumen. Untuk produsennya yaitu mikroorganisme dan alga yang melakukan fotosintesis di zona epotik atau di atas 200 meter. Selanjutnya untuk konsumen, ikan dan hewan laut biasanya yang mengandalkan bahan organik yang jatuh dari atas untuk memanfaatkan sumber makanan di sekitar ventilasi di sekitar ventilasi hidrotermal. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap ekosistem laut. Berikut berbagai ancaman terhadap ekosistem laut. Yang pertama, penangkapan ikan berlebihan, yaitu praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Yang kedua, perubahan iklim. Meningkatnya suhu laut dan perubahan pH dapat mempengaruhi kelangsungan hidup spesies. Dan yang terakhir yaitu polusi. Limbah dan bahan kimia dapat mencemari habitat laut dan mempengaruhi kesehatan ekosistem. Berikut upaya perlindungan ekosistem laut dalam. Yang pertama, mendirikan kawasan konservasi untuk melindungi habitat dan spesies terancam. Yang kedua, menerapkan kebijakan penangkapan keberlanjutan untuk mencegah overfishing. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pemantauan ekosistem secara berkala untuk memahami perubahan. Yang keempat, mengurangi limbah dan pencemaran dengan regulasi ketat terhadap pembuangan limbah. Yang keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekosistem laut dalam melalui kampanye pendidikan. Yang ketujuh, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam eksplorasi sumber daya laut. Yang kedelapan, membangun kolaborasi antara negara untuk melindungi ekosistem yang melintasi batas negara. Dan yang terakhir yaitu melakukan upaya rehabilitas untuk memulihkan area terdegradasi. Berikut beberapa contoh ikan yang hidup di ekosistem laut dalam. Selanjutnya yaitu kesimpulan, ekosistem laut dalam adalah wilayah terletak di kedalaman lebih dari 200 meter, kaya akan keanekaragaman hayati yang unik dan beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti tekanan yang tinggi dan suhu rendah. Ekosistem ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global melalui rantai makanan yang kompleks, di mana organisme seperti ikan, invertebrata, dan organisme saling berinteraksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.